Kamu masuk ke dalam sebuah rumah besar bernama Islam itu kami sudah alhamdulillah. Nah, biarkan mereka memberikan ekspresinya untuk memilih yang mana, hargai hak mereka untuk menentukan pilihannya itu loh. Mana yang salah? Nggak ada. Karena apa? Karena sudah dijelaskan oleh Dr. Suryadi, kita itu perbedaannya untuk hal-hal yang puruk, bukan yang usul. Kalau yang usul itu tidak ada tawar-menawar. You beda, you out. Dalam konteks ini maka ketika seseorang dengan kacamatanya masing-masing lalu katakanlah mencoba memahami suatu konteks tertentu atau sesuatu hal tertentu termasuk memahami Islam dalam hal ini, maka sangat dimungkinkan terjadi adanya perbedaan antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lain. Karena apa? Karena latar belakang kehidupan yang membentuknya berbeda. Sehingga lalu cara pandangnya menjadi berpeluang ada perbedaan. Teman-teman mu'alaf tidak perlu bingung Islam mana yang harus diikuti, Muhammadiyah, NU atau Salaf. Buat saya tiga-tiganya tidak ada yang salah. Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi waladi adnan. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di sini di studio Mu'alaf Center Hagia Sophia di Kota Malang. Kehadiran tamu tuan guru kita, narasumber kita, dua narasumber kita yakni Gus Betik dan juga Dr. Suryadi. Gus Betik sebagai pakar kristologi, kemudian Dr. Suryadi sebagai ketua Arimatea Pusat. Nah, sebelum itu saya sapa dulu, di sini telah hadir Gus Betik. Assalamualaikum Gus Betik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya yang bertanya seharusnya sehat Gus Betik. Sehat dalam kutip ada batuknya. Semoga diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin. Kemudian Dr. Suryadi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dilihat dari gemuknya bahagia. Alhamdulillah. Nampak lebih gemukan, lebih sehat. Alhamdulillah. Dr. Suryadi baik ya kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali bersama setelah lama tidak berbincang ya. Terakhir kita berbincang itu kalau tidak salah bulan April kemarin. Bulan Ramadan. Lama ya. Iya, sekarang sudah bulan September. Lama tidak berjumpa dan berkunjung ke Hagia Sophia. Nah, alhamdulillah sekarang diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dan memberikan kajian dan juga ilmu kepada kita semua dari sahabat Hagia Sophia juga. Nah, tema yang kita usung pada malam hari ini itu yakni banyak sekali polemik tentang ketika mu'alaf berdatangan masuk Islam, karena kemarin banyak sekali di live-kan juga Gus bahwasanya seseorang memeluk agama Islam kemudian diberikan pembekalan oleh Ustadz Ahmad Kainama, kemudian diberikan pembekalan oleh Bunda Etika begitu secara virtual. Nah,
Kali ini kita akan membahas tentang kebingungan seorang mu'alaf terkait ormas yang ada di Islam, yakni NU, Muhammadiyah, Salafi. Mana yang benar di antara itu? Itu biar sesepuh kita dulu. Seperti Dokter Suryadi dulu lah yang jawab itu. Iya, dokter. Nah, ini kan perlu dibedah dulu ya terkait apa itu NU, Muhammadiyah, Salafi dan sebagainya. Sehingga agar tidak kebingungan mu'alaf ini ketika setelah memeluk agama Islam, ajaran apa yang akan dia kantongi dan ilmu baru apa yang akan dia dapatkan, begitu dokter? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya tidak bisa menjawab secara langsung, misalkan dengan pertanyaan mana yang benar, NU, Muhammadiyah atau Salaf, misalkan begitu. Karena memang pertanyaannya seharusnya tidak demikian, ya. Cuma saya ingin menyampaikan begini, mungkin kita pernah menggunakan kacamata. Ketika kita misalkan di laut, orang suka menggunakan kacamata hijau. Kalau di tempat apalagi mungkin menggunakan kaca begini, kacamata begini, kaca begini. Jadi prinsipnya begini, pada dasarnya setiap diri kita itu sadar tidak sadar, tanda petik kita pakai kacamata. Itulah yang disebut dengan world view. Jadi bagaimana cara kita memandang segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Itu disebut dengan world view. Dan setiap orang punya kacamata pandang itu. Kacamata pandang ini terbentuk dalam proses sosial yang dia alami sejak dia dilahirkan lalu dibesarkan. Oleh karena itu lalu misalkan ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yawidani au yunasirani au yumajisani. Yang maknanya adalah bahwa seseorang itu akan menjadi seperti apa itu tergantung lingkungan, dalam sini orang tuanya. Orang tuanya dalam konteks ini sesungguhnya adalah maknanya adalah lingkungan di mana kita tumbuh, lingkungan di mana kita dibesarkan. Nah, proses-proses sosial yang dialami setiap orang seperti itu akan membentuk world view dalam dirinya, akan membentuk bagaimana cara pandang dia terhadap sesuatu. Nah, ketika kemudian dia memiliki cara pandang ibaratnya kacamata bening, maka alhamdulillah. Karena dia akan bisa melihat yang hijau ya tetap hijau, yang kuning ya tetap kuning, yang merah tetap merah. Tapi masalahnya justru jadi kalau kita menggunakan kacamata berwarna tanpa sadar bahwa kacamata kita berwarna. Begitu kita pakai kacamata merah, ya semuanya kemerah-merahan. Nah, dalam konteks ini maka ketika seseorang dengan kacamatanya masing-masing lalu katakanlah mencoba memahami suatu konteks tertentu atau sesuatu hal tertentu termasuk memahami Islam dalam hal ini, maka sangat dimungkinkan terjadi adanya perbedaan antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lain. Karena apa? Karena latar belakang kehidupan yang membentuknya berbeda, sehingga lalu cara pandangnya menjadi berpeluang ada perbedaan. Nah, inilah yang sebenarnya menimbulkan akhirnya kebingungan tadi, yang benar yang mana sih? Katakanlah dalam beberapa hal NU begini, dalam beberapa hal Muhammadiyah begini, dalam beberapa hal Salafi begini. Nah, kalau seperti itu lalu kalau itu dilarikan kepada saya, pertanyaan kepada saya, maka saya akan katakan begini, jangan bermimpi bahwa perbedaan itu kita hapuskan. Perbedaan di dalam kita memahami al-Islam itu tidak bisa dihindarkan. Karena apa? Ya setiap orang tadi dengan berbagai latar belakangnya tadi, maka sedikit atau banyak akan mempengaruhi ketika bagaimana dia memandang al-Islam. Ibaratnya misalkan kita nonton film yang sama, tapi yang nonton 2-3 orang yang berbeda dengan backgroundnya yang berbeda, maka menangkap film itu menjadi berbeda-beda. Ini harus kita sadari, ya kita sadari. Nah, oleh karena itu lalu bagaimana dalam konteks Islam? Islam sebenarnya sudah memberikan semacam aturan ya. Ya memang ada kadang-kadang ada teman-teman yang nggak sependapat ketika kita mengangkat hadis yang mengatakan bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Gitu ya. Itu karena dilihat dari rawinya dianggap katakanlah mungkin doif gitu kan ya. Ada yang menetapkan doif. Tapi buat saya tidak melihat di sisi itunya karena kebenaran kontennya itu tidak bisa dihindari. Hanya permasalahannya dalam konteks Islam tentu kita lalu harus bisa memilah-milahkan mana perbedaan yang tolerable, perbedaan yang kita bisa toleran untuk tidak lalu mengatakan ini
apalagi sesat gitu kan ya. Nah, ini benar ini sesat, tidak begitu. Tapi memang ada wilayah yang kita tidak boleh bertoleransi dengan adanya perbedaan itu. Dalam konteks tauhid, ketauhidan misalkan, tidak bisa. Itu harus benar-benar semua harus sama. Ilah kita Allah, itu nggak bisa diganggu-gugat. Kanjeng Nabi Muhammad ada khataman nabiin, tidak bisa diganggu-gugat gitu ya. Jadi kalau ada orang lagi misalkan kitab suci Al-Quran. Nah, kalau kemudian misalkan Gus Betik datang, saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad, gedabus langsung kita tolak. Gitu. Ini sudah. Nah, sehingga kita mengenal ada yang namanya usul, ada yang namanya furuk. Ada yang namanya dalil yang qat'i dan dzoni, yang muhkamat dan mutasyabihat. Ini kita mesti memahami. Nah, sehingga kita bicara pada wilayah apa? Kalau kita sudah bicara usul, pokok agama, inti agama, substansi yang paling mendasar dari agama, yang saya sebutkan tadi misalkan ketauhidan, nggak boleh ada perbedaan di antara kita. Karena begitu berbeda, berujung pada kekafiran. Oleh karena itulah maka, lalu kita berani mengatakan, kalau orang mengatakan misalkan Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, maka kita dengan tegas mengatakan sesat. Keluar dari Islam. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Sudah masuk wilayah yang qat'i sekaligus akidah. Tapi kalau itu pembaharu, mujadid, nah itu masih boleh-boleh saja memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujadid, sah-sah saja. Tapi kalau memposisikan yang bersangkutan sebagai nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad, no way, sudah nggak ada pintu untuk itu. Nah, jadi sebetulnya letak yang harus kita pahami di sini. Ketika kita berbeda pada wilayah yang furqiyah, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, gitu ya. Dan itu tidak akan mempengaruhi status atau posisi seorang. Karena begitulah, apalagi kita bicara yang zon, ya, yang zoni, yang mutasyabihat, yang memang punya makna yang beragam. Nah, seperti tadi yang misalkan perbincangan tentang sholawat. Sholawat dimungkinkan ada perbedaan pendapat, apalagi kalau sudah berhubungan dengan kata yang punya banyak makna, polisemi misalkan, itu ya sangat mungkin orang punya perbedaan pendapat. Tapi harus hati-hati, begitu masuk wilayah yang usul, maka disinilah kita harus menghindari betul terjadinya perbedaan. Dan menurut saya, sejauh saya pahami, saya pelajari, karena saya ini ya kalau latar belakang saya dari Muhammadiyah, tetapi kehidupan saya bersama di Arimatea bersama dengan siapapun dari warna apapun gitu ya, sehingga saya menjadi memahami. Dan karena itu lalu buat saya tidak ada masalah sama sekali apakah itu salaf, apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah, tiga-tiganya dalam konteks sebagai agama, sebagai Islam yang benar di mata saya. Karena tidak ada perbedaan sedikit pun dalam urusan yang menyangkut akidah, lurus. Mereka lurus. Nah, cuma yang sering ini yang barangkali kebijakan di antara kita, ya, apakah di Muhammadiyah, apakah di NU atau di Salaf, yang harus kita bangun adalah kebijakan kita ketika kita berhadapan dengan perbedaan, terutama hal yang furuk tadi, bagaimana cara mensikapi perbedaan itu. Sayangnya, nah ini kadang-kadang lalu di antara kita itu lalu katakanlah dengan suara keras menyesatkan saudara kita yang berbeda dengan kita. Padahal perbedaannya adalah pada wilayah-wilayah yang furqiyah. Sesuatu yang nyaris tidak akan pernah bisa dihindari. Ya. Karena apalagi begini, apakah misalkan para ulama salaf itu lalu bisa menangkap dan membaca semua hadis? Kan juga tidak. Kan gitu kan ya. Tidak seluruh hadis dikuasai, dipahami dengan utuh. Kan gitu. Sehingga misalkan ketika ada perbedaan penggunaan hadis, hadis yang satu saja bisa dimaknai bisa berbeda. Kalau nggak salah ini tentang hadis yang hubungannya dengan sholat ketika setelah Allahu Akbar itu bersendekap atau lurus. Itu hadisnya sama, tapi pemahamannya ada yang katanya kembali posisi lurus, ada yang kembali posisi bersendekap. Misalkan seperti itu. Nah, siapa yang bisa menjamin lalu salah satunya ini yang benar, yang lain tidak ada? Oh, itu satu hadis dimaknai seperti itu oleh 2 orang atau 3 orang yang berbeda. Hadis semacam kalau sudah semacam itu, ya sudah, andaikan itu salah satu yang benar, dan insya Allah memang salah satu yang benar, tidak akan menimbulkan masalah terhadap pelakunya. Tidak menimbulkan masalah bagi pelakunya. Misalkan lagi, ada yang ketika sholat itu lalu menjaharkan niatnya, ya gitu. Ada yang mensirkan niatnya. Apakah bisa lalu dikatakan Kanjeng Nabi kan niat itu kan dalam hati tidak
dijaharkan misalkan gitu. Apa lalu dengan serta-merta yang menjaharkan itu lalu kita kemudian mengatakan sesat? Oh tunggu dulu. Bukankah menjaharkan itu berada di luar sholat? Bukankah sholat itu diawali dengan Allahu Akbar? Nah, seperti itu misalkan. Jadi menurut saya sekali lagi ketika kita berbeda-beda, tapi itu dalam wilayah yang furqiyah dan selama ada landasan dan dasar yang digunakan, maka kita harus toleran, harus kita terima. Oh dia punya dasar kok. Gitu loh. Nah, cuma memang dalam agama janganlah terjadi yang namanya pokoknya. Nah, gitu kan ya. Nah, ini. Kemudian begini, ada semacam sikap yang berhati-hati yang agak berbeda. Misalkan ini, kalau kita bicara masalah ibadah mahdoh, itu harusnya kita gunakan prinsip kehati-hatiannya berbeda. Kalau kita bicara muamalah ya, atau ghairah mahdoh, itu harus berbeda. Karena dalam konteks ibadah mahdoh, semua hukumnya, berangkat hukumnya, dasar hukumnya itu haram. Sholat itu haram. Puasa itu haram. Kalau tidak ada tuntunan. Begitu ada tuntunan, ya ikuti tuntunan itu. Jangan buat kreativitas. Jangan berkreasi. Ya, di sini ada diskresi, nggak ada. Tempat ini tidak pakai diskresi. Jadi kehati-hatian kita adalah jangan lakukan, tidak boleh dilakukan. Apapun jangan dilakukan. Selama tidak ada tuntunannya. Nah, jadi kalau begitu betul-betul kalau ada tuntunannya baru kita lakukan. Kalau belum jelas tuntunannya jangan dilakukan. Itu dalam konteks ibadah mahdoh. Begitu ibadah muamalah atau ghairah mahdoh, hukumnya itu halal, bebas sampai lalu ada larangan. Nah, jadi kalau seperti itu ya udah. Misalkan Kanjeng Nabi itu makan dalam banyak hadis dijelaskan pakai tangan, pakai jemarinya. Lah masa mau makan bakso pakai jemari, Mbak? Kan gitu kan ya? Nah, Soto. Nah, soto pakai jemari nggak bisa. Gitu loh, nggak bisa. Jadi dalam konteks yang seperti ini, makanya yang furqiyah kan, ya yang furuk-furuk semacam ini, itu apalagi hubungannya seringkali ya di situ terikat dengan apa istilahnya asbabul wurudnya kan. Konteks-konteksnya yang terjadi itu juga harus kita cermati untuk memahami dengan baik. Misalkan saya orang yang mengatakan bahwa musik itu halal, baik-baik saja musik itu. Bagian dari seni. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Saya gunakan itu. Allah itu indah, Allah mencintai keindahan. Musik saya suka. Bukan karena saya suka lalu saya mengatakan itu halal. Bukan. Saya juga punya dasar. Meskipun saya juga sadar ada yang mengharamkan dan juga punya dasar gitu loh. Nah, ketika saya punya dasar saya nyaman-nyaman saja. Ya, misalkan apa yang saya gunakan kalau kita bicara misalkan musik. Ketika Kanjeng Nabi datang dalam sebuah jamuan pernikahan, lalu di sana suaranya lengang, nggak ada suara-suara, sepi, lalu Kanjeng Nabi mengatakan apa nggak ada di sini pemusik. Nah, nah akhirnya diramaikanlah suasana itu dengan bermusik. Terus jangan bilang, nah itu kan rebana. Kalau sekarang kan nggak pakai rebana. Lah jangan nggak begitu. Esensinya boleh bermusik gitu loh. Tetapi bermusik pun tentu harus misalkan jangan dicampur dengan homer, jangan dicampur dengan tarian seksi. Kan di situ. Nah kan gitu kan ya. Nah itu yang saya maksudkan. Jadi ketika kita punya beragam perbedaan, selama itu wilayahnya furqiyah, dan sebagai seorang muslim, wajib hukumnya kita itu ketika bersikap di dalam berislam itu ada dasarnya. Maka oke, tidak ada masalah. Jadi kalau ditanya mana yang benar, NU, Muhammadiyah atau Salaf, tiga-tiganya benar. Kalau pertanyaannya seperti itu, tiga-tiganya benar. Saya tidak melihat ada yang salah dalam Salaf. Saya tidak melihat ada yang salah dalam NU, saya tidak melihat ya ada yang salah dalam Muhammadiyah kalau kita bicara hal yang sifatnya usul. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang harus kita terima. Misalkan lagi, saya misalkan lebih suka sholat malam itu ya 11 rakaat. Karena Kanjeng Nabi, setahu saya pelajari adalah 11 rakaat. Tapi apakah yang 23 rakaat salah? No way. Kenapa? Sahabat Nabi yang dijamin surga, misalkan Umar bin Khattab misalkan, menyelenggarakan sholat malam itu 23 rakaat. Kan gitu kan ya. Dan Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sunnah sahabatku juga sunnahku. Nah gitu kan ya. Jadi nggak mau salah mau yang 23 atau mau yang 11. Lalu jangan menafikan yang 11 benar, yang 23 salah.
lalu yang atau sebaliknya 2-3 yang benar, yang sebelah salah, nggak bisa dalam konteks-konteks seperti itu sudah. Nah disinilah ketika kita berbeda ini maka jangan sekali-kali apalagi di depan forum, di hadapan jamaah, lalu kemudian melakukan penyesatan. Yang begini sesat, yang begini sesat. Nah ucapan-ucapan inilah yang menurut saya menyesatkan. Ucapan-ucapan ini lalu menyesatkan. Dan ini yang akhirnya menimbulkan, mohon maaf, kontroversi, perpecahan, permusuhan di antara kita sendiri. Ini yang saya sayangkan. Sehingga seperti beberapa waktu yang lalu ketika ada seorang ustadz yang menurut saya bagus lalu mau memberi pengajian di suatu tempat lalu ditolak. Nah itu aja gara-gara. Nah ini sudah saatnya masyarakat muslim itu diajarkan bagaimana melihat perbedaan, bagaimana kita menerima perbedaan. Karena tidak mungkin kita tidak punya perbedaan. Pasti. Itu sudah sunatullah. Pasti. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidup dalam pengalaman yang sama, persis identik. Begitu pengalamannya berbeda, latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, cinta dan bencinya atau ketertarikannya berbeda, pasti nanti ketika memahami sesuatu hal akan berbeda. Atau mengandung perbedaan, tidak serta-merta semuanya beda. Kenapa saya katakan tidak serta-merta semuanya beda? Karena Al-Quran itu diturunkan Allah tentunya dengan bahasa yang sudah disiapkan Allah untuk bisa dipahami. Nah kira-kira gitu ya. Sehingga kalaupun kemudian ada perbedaan, perbedaan itu mesti wilayah-wilayah yang tidak, atau bukan yang usul tapi yang furuk. Nah, jadi sikap berbeda dengan saudara kita yang lain itu harus diajarkan. Itu tadi, oke, perbedaan silakan ada, senyampang itu tentang yang furuqiyah. Yang kedua, meskipun furuqiyah, seyogianya setiap orang, seorang muslim wajib ketika dia mensikapi tertentu harus punya landasan, punya dasar. Jangan sampai beragama itu pokoknya atau menurut guruku. Guru, ustadz itu punya kewajiban menyampaikan landasannya. Jadi tidak bisa guru, aku ini gurumu, ikut aku. Oh nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Itu bukan pendidikan. Kenapa? Karena ini agama itu ada sumbernya. Sebagaimana dikatakan Kanjeng Nabi, aku tinggalkan 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, kalau selama kita genggam itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka agama itu mesti kita bangun berangkat utamanya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai kita beragama tanpa dasar ilmu. Kira-kira begitulah. Ilmu itu apa? Ya sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan dalam batas tertentu itu lalu diaplikasikan oleh para sahabat Nabi dan sebagainya. Kalau begitu caranya insya Allah nggak pernah ada masalah. Teman-teman mu'alaf tidak perlu bingung Islam mana yang harus diikuti, Muhammadiyah, NU atau Salaf. Buat saya tiga-tiganya tidak ada yang salah. Nah, itu ya. Cuma kadang-kadang ada sikap di antara kita yang salah. Nah, sikap kita yang salah akhirnya menimbulkan benturan dan itu seharusnya tidak boleh. Dan itu tanggung jawab para ulama. Saya berharap para ulama itu apakah dari NU atau dari Muhammadiyah atau dari Salaf itu punya interaksi, punya forum bersama, forum silaturahim agar lalu kemudian ketika ada perbedaan yang tolerable tadi gitu kan ya, dan kemudian mensikapinya ketika di depan publik bagaimana agar tidak menimbulkan perbenturan. Ada kalimat dari seorang Habib yang saya pegang. Kalimatnya sederhana. Kalau kita menginginkan persatuan, jangan berharap bisa didapatkan selama kita tidak bisa menerima perbedaan. Jadi jangan mimpi kita bisa membanjalun ukhuwah Islamiyah kalau berbeda saja kita tidak bisa menerima. Nah, padahal ukhuwah Islamiyah itu wajib. Nah, bersatu itu wajib, bersaudara itu wajib. Nah, kalau kemudian kita nggak bisa menerima perbedaan, ya tidak akan pernah terwujud adanya ukhuwah Islamiyah. Jadi syarat terjadinya ukhuwah Islamiyah di antara kita, kita siap dengan perbedaan. Selama perbedaan itu hal yang buruk. Dan kedua, siapapun kita di dalam beragama, jangan lepas. Harus ada landasannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau seseorang sudah mensikapi suatu bagian dari konsepsi Islam, itu ada landasannya, insya Allah, saya berkeyakinan betul, salah pun tetap surga. Apalagi benar. Ya mungkin saya merujuk pada hadis Nabi, Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa kalau kita berijtihad, benar dapat 2, salah dapat 1. Artinya sama-sama dapat surga kan? Nah itu artinya apa? Kita secara ikhlas mencoba memahami ketika karena segala keterbatasan kita dan sebagainya, lalu kita kurang paham,
ya tetap nggak ada masalah gitu. Nah, jadi sekali lagi permasalahan ini timbul karena seringkali ada klaim-klaim kebenaran dari pihak-pihak tertentu, lalu blame terhadap mereka yang berbeda. Ini yang harus dicabut. Ya, tidak boleh. Menurut saya itu sebuah ketakaburan, kesombongan kalau kita sudah klaimnya begitu. Yang terbaik, nah yang ini sekali lagi yang saya harapkan di Indonesia itu perlu ada silaturahmi antar ulama berbagai ormas agar lalu kita bisa menduduk perkarakan perbedaan dengan nyaman, tidak menimbulkan masalah. Saya kira saya buka dengan penjelasan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik dokter. Nah, beranjak dari Dokter Suryadi ke Gus Betik terkait kebingungan seorang mu'alaf memilih ormas mana yang akan dipilih, karena kan sebenarnya banyak sekali ormas yang ada di Indonesia, bahkan ini hanya ada di Indonesia ya Gus dan dokter. Di luar negeri tidak ada ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan pun kalau ada itu orang Indonesia yang bawa ke sana gitu. Nah, banyak sekali ormas-ormas yang ada di Indonesia, tapi yang paling terkenal itu adalah NU dan Muhammadiyah. Kemudian Salafi itu adalah suatu pemikiran, manhaj begitu. Nah, menurut Gus Betik sendiri, untuk menyikapi kebingungan seorang mu'alaf memilih ormas mana atau seperti apa, keyakinan apa yang akan dipegang, seperti apa Gus? Begini, itu tajuknya kan ada kata mu'alafnya ya. Mu'alaf itu kan ya kalau anunya sih dari linguistiknya sih mu'alaf itu apa? Melunakkan hati gitu ya. Itu dari tinjauan bahasa, tapi kita ngerti dalam sebuah idiom mu'alaf itu artinya dia dari yang tidak Islam menjadi Islam kan gitu ya. Sebelum menjawab itu aku akan memberikan, karena aku takut kalau aku tahu nggak aku kasih tahu, aku justru yang tersalah. Makanya sekarang aku kasih tahu. Ini juga untuk siapa saja ya. Mu'alafkan orang itu gimana sih caranya? Coba. Nggak sembarangan. Kalau kita lihat itu orang diajak salaman ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jebret Islam. Kan larinya ucuk-ucuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Apakah begitu? Ini kita banyak yang salah ini. Aku juga memberikan kritik terhadap di tempat mana aku bernaung di Arimatea. Ya. Makanya ini untuk semuanya saudara-saudaraku. Kalau mau mu'alafkan orang yang mau masuk Islam, hati-hati. Ya. Orang-orang Arab bajingan-bajingan itu yang menolak dakwah Kanjeng Nabi, kenapa tidak mau bersahadat? Karena syahadat itu ada konsekuensinya. Kalau masalah Allah mau 1, mau 2, mau 3 itu Abu Jahal dan Abu yang lain itu nggak ngurus. Dan mereka sudah kenal Allah kan? Kenapa nggak mau bersahadat? Bahkan memusuhi dakwah Kanjeng Nabi kan? Arab-Arab jelebo itu yang jahiliyah bodoh itu. Dan itu suatu bukti bahwa Islam itu bukan Arab. Kadang-kadang kalau ada, karena gini, sebagai budaya ada baiknya ada jeleknya Arab itu. Sama, semua sama. Jangan karena kejelekan Arab terus dinisbahkan pada Islam, bukan. Islam itu religion, Arab itu antropologis budaya. Beda gitu loh. Kok sekarang kan orang entah itu bodoh atau pura-pura bodoh, ada kejelekan pada Arab ditimpakan kepada Islam, itu enggak fair. Sebagai orang yang berkecimpung dalam budaya, itu kita harus tahu mana agama, mana budaya. Arab itu sama dengan kita, Jawa, Sunda, Aceh, podo gitu loh ya. Kalau Islam itu agama, religion, aturan hidup dari Allah. Nah kalau memang Islam itu Arab ya, Kanjeng Nabi nggak perlu perang. Semua masuk Islam ini, Arab masuk Islam. Faktanya enggak gitu loh ya. Nah, sekarang kenapa mereka tidak mau bersahadat? Karena dalam syahadat itu ada konsekuensi. Masalahnya kita kalau mempersyahadatkan ucuk langsung salaman gitu kan, asyhadu, dibimbing lah ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
jebret Islamis. Waduh, nggak begitu saudaraku. Ada tatanan, ada aturannya. Karena setiap syahadat yang diucapkan itu mengandung konsekuensi. Apa? Engkau akan hidup dalam hukum Allah. Benar loh. Jadi kalau kita lihat kenapa Arab-Arab dulu itu kok sukar kali tambah menentang Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi perlu hijrah dari Makkah Madinah. Karena mereka tahu konsekuensi dari syahadat itu, kalau kita sudah bersahadat maka kita menerima Allah itu artinya kita harus menerima diatur oleh aturannya Allah. Nah mereka tidak mau gitu loh. Ini goblok kabeh iki cucu syahadat nggak ada konsekuensi nih. Nah Arab-Arab itu sudah punya aturan hukum. Hukum mana yang mau kita pakai gitu loh. Mereka nggak mau. Karena apa? Syahadat itu ada konsekuensinya. Ketika kita sudah bersahadat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, makanya ini untuk semua teman-teman ya, teman-teman pergerakan, kalau mau mensyahadatkan siapa saja, hati-hati, harus dijelaskan ya. Maka kita akan menilik surat 60 ya, surat Muntahana ayat yang ke-12. Ini surat ini ya canggih ini. Kalau orang nggak ngerti tanya-tanya, ndase Muhammad, kenapa disebut Muntahana, perempuan yang diuji? Coba, kenapa disebut perempuan? Apakah perempuan ini merujuk pada gender? Nanti dulu. Ini kan nanti hubungannya dengan bayatul Aqobah. Ada Aqobah 1, Aqobah 2. Itu yang paling banyak di bayat itu laki-laki, bukan perempuan. Tapi di sini yang disebut perempuan. Hati-hati. Ini perempuan gender atau karakter? Gak ono re. Iki baru duduk ulama. Tapi ini jelasno blak-blakan. Di sini perempuan itu tidak berkonotasi gender. Karena kalau kita lihat jumlah yang masuk Islam, baiat itu bersahadat, itu banyak yang laki daripada yang perempuan. Tapi kenapa suratnya disebut Muntahana, perempuan yang diuji? Artinya perempuan di sini iki durung tak kandani arek-arek iki. Tak kandani nduk kene iki. Tidak merujuk pada gender. Merujuk pada karakter. Artinya orang-orang yang beriman itu laki-laki. Orang-orang kafir itu perempuan. Ah, ngerti gak kon saiki? Tahu nggak? Jadi ini bukan kamu perempuan aku laki, nggak begitu. Tapi karakter. Maka orang-orang Islam tuh disebut laki-laki. Kan sering kita kalau ini bahasa Jawa ya, kadang-kadang orang tahu nggak ini budaya sih ya. Oh gak lanang kon. Padahal dia lanang tapi disebut gak lanang. Itu bukan physically, bukan genetika, bukan kelamin, tapi karakter. Woi, kulo lanang tenan. Padahal wedok. Subhanallah, indah nggak Al-Quran? Ini Al-Quran bos, bukan surat sembarangan. Sastranya tingkat tinggi. Tapi kalau orang baca sembarangan, nggak ada yang tahu. Makanya aku jelaskan sekarang. Ya, ini Muntahana itu artinya begitu, perempuan-perempuan yang diuji. Jadi ketika mereka sudah dengan kesadaran penuh mau berbaiat di sini, bersahadat itu kita lihat ya. Kita baca bareng-bareng. Gini. Hai Nabi, ya. Aku langsung ke terjemahannya aja ya. Kan nggak ada masalah, nanti kalau ada masalah terjemahannya kita larikan ke original ya. Jadi original teks itu hakim. Nggak boleh terjemahan dihakimi oleh terjemahan, ya nggak boleh. Terjemahan itu harus dihakimi oleh original teks. Salah satu kebanggaan kita sebagai orang Islam, kita punya original teksnya. Ngerti nggak? Ngono loh. Ya. Karena terjemahan itu hanya bayangan, original teks itu benda aslinya. Gitu. Tak baca ya. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia atau baiat atau bersahadat ya, di sini sebut janji setia, bahwa mereka hitung ya, tidak akan
mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. 1, ya. Tidak akan mencuri. 2, tidak akan berzina. 3, Tidak akan membunuh anak-anaknya. 4, Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Dan tidak akan mendurhakaimu. Kanjeng Nabi. Domirnya ke Kanjeng Nabi. Tidak akan mendurhakai Kanjeng Nabi dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Ini diomongkan dulu. Sanggup nggak? Sanggup? Jebret syahadat. Ujuk-ujuk mau masuk Islam. Syahadat. Ini rusopo kowe goblokmu. Jadi kalau ini dilanggar, syahadatnya runtuh nggak? Runtuh nggak? Ya runtuh. Karena dia sudah berjanji. Ya, aku bacakan lagi. Ya. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki. Antara tangan dan kaki, ngerti ya? Kan dulu ada orang mau masuk Islam. Apa syaratnya Nabi? Jangan bohong. Nabi bilang, ini gak bahasa gue ya. Nabi mestinya ya gak gini lah ya. Jangan bohong gitu. Dia bilang, oh enak masuk Islam, gak boleh bohong ya. Ini pezina ini, bajingan ini, pezina ini ya. Dia bilang, enak masuk Islam. Orang cuma gak boleh bohong aja. Masuk Islam dia. Jebret. Sudah itu dia keesokan harinya kumat. Mau berzina lagi. Tapi dia ingat, loh bagaimana nanti kalau aku ditanya Nabi? Padahal kata Nabi gak boleh bohong. Nah, itu yang kejahatan antara kaki mereka ya, ngerti lah ya. Dan tidak akan mendurhakaimu. Nggak boleh mengkhianati Kanjeng Nabi, itu urusan yang baik ya. Maka kalau itu sanggup, yang begitu itu sanggup, you sanggup nggak begitu sanggup, terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka sehingga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kita minta, ya Allah ampunilah saudaraku yang baru ini ya Allah. Tapi dijelaskan dulu ini. Karena kalau ini dilanggar, misalkan dia syirik, batal rek. Syahadatnya batal. Ngerti? Ngerti orang gue? Batal syahadatnya. Karena ada syarat. Ya, sekarang kita enggak. Ada orang mau syahadat, jawab red syahadat. Dia enggak tahu konsekuensi syahadat. Makanya aku bilang tadi, orang Arab jelebo itu bukan masalah apa-apa sih. Masalahnya kalau dia sudah bersyahadat, dia harus tunduk terhadap hukum Allah. Lah dia sudah punya tatanan hukum sendiri. Bukan sekedar ngene-ngene syahadat ini. Jadi kalau kita sudah bersyahadat itu kita menyerahkan diri kita untuk mau hidup diatur oleh aturannya Gusti Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita. Gitu loh. Yang tadi sudah aku breakdown di breakdown sama Al-Qur'an ada berapa tadi itu. Baru dia sanggup syahadat. Coba ono sing jelas nong ini. Ono enggak sih jelas nong ini? Berapa orang sudah disyahadatkan? Coba. Makanya kalau sama baru ini belak-belakan aja. Ngomong pono supaya cerdas, nggak bisa umat ini didu kalem-kalem, kelemek-kelemek, guyang-guyu, nggak bisa. Tegas Al-Qur'an bilang begini. Itu tentang syahadat ya. Jadi kalau mensyahadat, siapapun yang dengar ini, kalau mensyahadatkan itu bacakan dulu konsekuensinya. Ini. Sanggup. Jebret bersyahadat. Dan kita mintakan ampun semoga saudara kita yang baru itu diampuni oleh Allah dan Allah Maha Pengampun. Nggak boleh datang tiba-tiba disyahadatkan. Oke, clear ya? Clear. Nah, sekarang wedangin teh iki. Tehnya lagi. Sekarang kita berbicara bagaimana posisi mu'alaf. Ya. Kita berbicara bagaimana posisi mu'alaf.
Aku bilang, ya teh lagi. Ya. Makasih ya. Jadi gini loh ya. Kami di Arimatea ya, itu menganggap itu begini. Aku kasih gambaran aja supaya gampang ya. Islam itu rumah besar. Ya. Di dalam rumah itu ada berapa kamar? Banyak kamar. Ada kamar NU, ada kamar Muhammadiyah, ada kamar Salafi, ada kamar Jamaah Tabligh, ada kamarnya pecinta-pecinta Habib gue lah. Dan kamar-kamar yang lain banyak lah. Bagi kami, khususnya aku di Arimatea, seseorang telah bersahadat seperti tadi yang aku bilang, itu sudah membahagiakan kami bahwa dia sudah masuk rumah besar yang bernama Islam. Masalah kamar mana yang mau dia masuki, monggo-monggo saja. Seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Suryadi tadi. Jadi aku biasanya sama teman-teman, jangan digiring lo ya. Jangan kamu NU, kamu giring ke NU. Jangan kamu Muhammadiyah, kamu giring ke Muhammadiyah. Biarkan dia memilih sendiri mana yang enjoy. Aku kasih ingat gitu teman-teman. Islam itu rumah besar. Dia sudah masuk rumah besar yang bernama Islam. Itu kita sudah senang. Sudah alhamdulillah. Di dalam rumah besar itu banyak kamar. Sudah, dia maunya yang mana. Gak usah direweli. Nah, aku ini ya. Dulu kan kita punya mualaf dari Kristen Mormon, Gus. Ya, anaknya juga agak bla-blaan seperti aku, tapi dia kalem. Dia bilang begini, saya sekarang nggak mau lah sama deket-deket sama Gus Beti gitu. Kenapa? Gus Beti itu rasional saja. Aku apa jawab? Aku senyum, aku nggak marah. Jadi aku tidak memaksa dia untuk seperti aku. Kamu Islam saja, aku sudah senang. Terserah, dia nggak mau lagi deket-deket sama aku. Padahal yang membimbing dia, termasuk aku ikut cawe-cawe. Setelah dia masuk Islam, dia tidak merasa enjoy dengan kerangka berpikir keislamanku. Tidak ada masalah. Oke. Terus satu lagi, itu dari Hindu. Dari Hindu, mahasiswa dari Banyuwangi kan. Setelah kesini dia masuk Islam. Nah, masuk Islam, aku desek lah brengosen gini kan. Sementara di kita kan ada ya. Sebetulnya sunnah itu ya nggak begitu. Sunnah itu kan dulu waktu perang supaya beda. Ini tetap ini dicukur gitu kan. Itu kan kondisional gitu loh. Tapi sekarang dibikin normal jadinya kacau. Lah aku dulu ini brengosen gitu kan. Brengosen terus ini nggak ada gitu ya. Ataupun ada dua-duanya gitu kan. Sementara anak-anak hanya ini nggak ada gitu kan. Aku dikritik dengan yang mualaf Hindu ini. Dikritik aku. Tapi apakah aku terus uring-uringan sakit hati nggak terima? Enggak, aku senyum. Karena kerangka berpikir dia itu seperti itu. Nggak apa-apa. Dan akhirnya dia menjadi pecinta Habib. Ya aku nggak apa-apa. Lah aku iki yo enak-enakan kok. Kamu masuk ke dalam sebuah rumah besar bernama Islam itu kami sudah alhamdulillah. Nah, biarkan mereka memberikan ekspresinya untuk memilih yang mana. Hargai hak mereka untuk menentukan pilihannya itu loh. Mana yang salah? Nggak ada. Karena apa? Karena sudah dijelaskan oleh Dr. Suryadi, kita itu perbedaannya untuk hal-hal yang puruk, bukan yang usul. Kalau yang usul itu tidak ada tawar-menawar. You beda, you out. Tapi kalau yang puruk itu nanti berkembang karena kita ini di samping makhluk beragama kan makhluk berbudaya. Satu masjid pakai beduk, satunya tidak. Tapi kan sama-sama sholat. Karena sholat itu bukan lagi puruk. Itu usul orang Islam pasti sholat. Sholat itu imaduddin. Tapi yang satu masjidnya pakai pukul beduk lagi, yang satu tidak. Nggak ada masalah pilihan. Kon gelem ya gepuk ono beduk, nggak gelem ya wes ora usah ngoceh nyalano sing gawe beduk. Iku juga nggak usah ngoceh sing nggak gawe beduk. Pilihannya sendiri-sendiri. Enak kalau kita cerdas beragama itu. Jadi untuk teman-teman mualaf, masuklah ke dalam Islam, pilih mana yang kamu mau. Kamar mana? Islam itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada kamar-kamar, ada
Muhammadiyah, ada NU, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, ada yang pecinta Habib, ada yang berpikir nakal seperti Gus Bedi. Terserah pilih yang mana. Ya, itu tidak ada masalah. Karena perbedaan itu ada pada tataran cabang, bukan pokok. Kalau bisa aku simpulkan lagi, tataran yang horizontal, yang vertikal itu tidak boleh. Dia harus tetap. Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, Al-Quran itu nggak boleh digugat. Nggak boleh. Mau dia bilang aliran apapun, kalau dia punya kitab suci lain selain Al-Quran, go out. Seperti tadi dokter kita bilang, kalau diterima si Mirsa itu sebagai pembaharu mujadid, ya katakanlah kalau di Toriko itu mursyid, nggak masalah, kita nggak keberatan. Tapi jangan ngomong dia Nabi. Karena melanggar Al-Quran sudah ngomong kataman Nabi kok. Itu salah satu contoh. Ya, supaya teman-teman mu'alaf clear, jelas. Untuk hal-hal yang cabang sangat dimungkinkan kita berbeda ya, karena berbeda pendidikan, berbeda lingkungan, berbeda bacaan, Gus. Berbeda cara pandang itu suatu keniscayaan. Ya. Terus apa lagi? Aku kira cukup ya. Yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya. Tapi setidaknya aku sudah jelaskan. Kalau mau mensadarkan orang, beri penjelasan supaya dia tahu gitu. Oke, itu dari aku. Monggo kalau mau ditanyakan. Baik, itu pun keyakinan orang untuk memilih ormas mana ketika memeluk agama Islam itu sebuah pilihan dia sendiri. Betul, gitu. betul. Ketika dia sudah bisa masuk memeluk agama Islam dan menjadi saudara Muslim kita ucap syukur alhamdulillah. Iya, gitu. No, pinter kon. Gitu. Nah, di dalam Islam pun juga ada perbedaan terkait manhaj dan madhab. Nah, ini saya akan bertanya kepada Dr. Suryadi terkait itu. Apa yang harus dipegang teguh dan apa yang menjadi pilihan saja, begitu? Saya kalau yang urusan satu ini kebetulan boleh dibilang saya tidak punya pegangan itu semua. Saya mencoba berislam dengan sederhana saja. Pokoknya Islam itu adalah genggam Al-Quran, genggam hadis. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan para ulama misalkan pada 4 mazhab yang kita terkenal itu. Buat saya beliau-beliau itu semuanya benar. Karena beliau-beliau itu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Meskipun di antara beliau lalu ada sedikit perbedaan. Kira gitu. Sehingga kalau saya ikut yang mana? Saya nggak pernah ikut Syafi'iyah. Saya nggak pernah Hanafiyah, saya nggak pernah Hambaliyah, kira-kira begitu. Saya ya ikut semuanya itu. Kenapa? Karena semuanya itu bersumber dari Al-Quran, hadis. Jadi saya mungkin bukan penganut ya kalau dibilang mazhab atau apa, saya tidak mau terikat itu. Ikatan saya cuma pada Al-Quran dan hadis. Dan siapapun ketika saya belajar pada ulama, pada ustadz dan sebagainya, saya sederhananya adalah saya akan menuntut yang bersangkutan untuk menjelaskan dengan landasannya. Saya tidak mau belajar agama itu kemudian mendengarkan tanpa kemudian dijelaskan landasannya. Karena semua hal tentang agama harus ada landasannya. Nah, kalau yang sering saya temukan itu banyak yang kemudian mencoba tidak menyampaikan landasannya. Nah, kalau tidak menyampaikan landasannya, saya akan bertanya, dasarnya apa? Karena saya tidak mau beragama menurut pendapat siapapun itu. Ulama yang dihormati kayak apapun saya tidak pernah mau ya. Jadi beragama buat saya ada landasannya. Nah, ketika saya sudah mengikuti semacam itu nyaman sehingga bisa jadi seperti saya ini beberapa hal aspek saya sejalan dengan Imam Syafi'i. Beberapa aspek saya sejalan dengan Imam Hambali. Beberapa bisa begitu. Karena itu saya mengatakan, nah saya nggak ikut mana-mana. Yang jelas saya mengikuti Al-Quran hadis ya. Kalau berorganisasi ya kebetulan saya di Muhammadiyah ya. Tapi Muhammadiyah dalam berkata organisasi besar saya. Organisasi yang real yang saya jalani saya di Arema ya. Dan multi keanggotaan dalam organisasi tidak menjadi masalah buat saya. Saya tidak pernah mengagamakan Muhammadiyah, tidak pernah mengagamakan NU, tidak pernah mengagamakan
Arimatia. Buat saya agama itu ya Islam. Jadi nggak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, nggak ada. Ya, jadi kalau kemudian saya hanya menjalankan apa yang ada di NU itu menjadi salah. Karena NU pun juga wajib ada dasar landasannya. Muhammadiyah pun apa yang difatwakan harus ada dasar landasannya, nggak boleh tanpa. Nah, yang sekali lagi yang sering terjadi, mohon maaf, karena kemalasan masyarakat belajar, maka seringkali berislam menurut pendapat atau menurut tanda petik pimpinannya tanpa mencoba memahami di dalamnya. Nah, itu yang menurut saya menjadi masalah ya. Karena kita ini juga tidak boleh taklid buta, itu juga tidak boleh. Nah, akibatnya lalu ya bisa dibawa ombang-ambingkan oleh pemimpinnya atau pimpinannya, ketika pimpinannya mohon maaf, manusia yang namanya ulama itu kan ada yang khair, ada yang su kan ya. Nah, kalau kena ulama su terus gimana? Terus dibawa ke, nah kan gitu kan ya. Nah, di sini yang saya katakan seharusnya masyarakat, para ulama itu tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, bukan mencari pengikut. Ya, saya dulu kalau belajar kok kemudian yang narasumbernya itu mencari pengikut, saya tinggalkan. Saya tidak mau ya menjadi pengikut seseorang, itu saya tidak mau. Tapi saya belajar dari ilmu seseorang itulah. Ketika dia mencari pengikut, itu tandanya tidak boleh diikuti. Karena seorang ulama itu adalah menyampaikan kebenaran. Yang boleh diikuti apa? Ya Islam, ya Kanjeng Nabi, yang diteladani Kanjeng Nabi gitu loh. Nah, kita boleh meneladani ustadz kita, ulama kita yang mengikuti Kanjeng Nabi, gitu. Maksudnya mengikuti itu mengikuti karena dia mengikuti Kanjeng Nabi. Nah, kalau dia tidak mengikuti Kanjeng Nabi, ya ngapain juga kita akan mengikuti. Nah, cara saya berpikir seperti itu sehingga saya tidak terikat dengan hal yang seperti itu. Ya, saya bebas merdeka dan saya kayaknya nyaman dengan begitu. Dulu kalau ditanya selalu Pak Sur menggunakan mazhab apa? Aku nggak pakai mazhab. Nggak mungkin, semua orang itu pasti bermazhab. Lah terus gimana wong aku lo nggak tahu mazhab misalkan Imam Syafi'i itu seperti apa, kitab-kitabnya seperti apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah saya belajar pada banyak ustadz, pada banyak ulama, dan belajar mencoba membuka Al-Quran, melakukan kajian intensif dengan ustadz tentang Al-Quran. Nah, bahkan ketika saya punya ustadz, misalkan almarhum Gus Husnul Hadi, lalu kemudian kita juga punya ustadz Gus Fanani almarhum juga sudah meninggal juga. Ketika kami belajar, kami berdialog, berinteraksi, dan kemudian kita bisa tidak sepakat dengan guru kita. Dan itu nyaman-nyaman saja, asik-asik saja. Kita dengan guru kita A, kita B. Tapi beliau menyampaikan dasarnya, kami juga menyampaikan dasarnya. Ketika kita pertemukan lalu kemudian tidak bisa diduduk perkarakan, masing-masing bertahan, ya, tidak ada masalah. Lah seperti itulah kira-kira kalau saya ditanya terkait dengan itu tadi, sehingga buat saya ya pokoknya Kanjeng Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya, Al-Quran hadis atau sunnahku, ya maka saya berusaha untuk itu. Kira-kira begitu. Dan menurut saya cara semacam itu pasti selamat, pasti aman. Ya pasti selamat, pasti aman. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa para ulama tolong ajari masyarakat itu untuk bisa mengerti perbedaan dan bisa menduduk perkarakan perbedaan agar lalu kita bersikap tidak kontroversi apalagi menimbulkan permusuhan. Sampai hari ini mohon maaf ada juga sejumlah ulama yang di dalam forum seringkali ya menyalah-nyalahkan, blame terhadap pihak lain yang berbeda kamar tadi gitu kan ya. Lah ini yang menurut saya tidak pada tempatnya gitu loh. Yang bagus para ulama itu ada forum silaturahmi katakanlah melakukan misalkan, loh aku kok beda karo Gus Betik. Misalkan aku kok mengkaji tentang sholawat kok berbeda. Bincang, berinteraksi, blang begitu. Sambil ngopi Gus ya. Nah, sambil ngopi. Dan itu asik, kenapa? Loh kita ikat sebagai sesama mukmin itu bersaudara kok. Namanya saudara itu gimana? Kan saling menyayangi, saling menjaga, bukan lalu dirasani di luar, apalagi terus kemudian mohon maaf dibubarkan pengajiannya, ya, atau ditolak, padahal sudah disetujui ternyata terus kemudian ada yang terus kemudian di demo ditolak loh, oh gila banget, mohon maaf itu sudah gila banget itu,
Kalau pengajian dibubarkan, kedatangan ditolak, itu gila banget. Itu tandanya tidak diajari bagaimana kita punya perbedaan atau bagaimana menduduk perkarakan perbedaan di antara kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kita ingin menjaga ukhuwah, siaplah dengan perbedaan. Nah, tapi ingat, jangan syukur berbeda langsung diterima. Wilayah mana berbeda itu menjadi rahmat, tapi wilayah mana yang tidak boleh ada perbedaan, itu yang harus kita kenali dengan baik. Mana yang koti, mana yang zon. Kalau sudah zon lalu ada beda pendapat, ya biasa sajalah. Nah, kira-kira gitu main kami seperti itu. Ya mungkin ini pengalaman kami karena di Arimatea itu sekali saya katakan. Misalkan di Arimatea itu ada Gus Lutfi, ya. Gus Lutfi jenengan tahu sosok tokoh NU garis lurus dari Kota Malang, ya kan? Nah, itu bagian dari Arimatea kami. Nah, saya katakan tadi secara organisasi saya Muhammadiyah, Gus Lutfi NU, kan gitu kan ya. Ada masalah? Enggak ada masalah. Asik-asik saja. Dengan Gus Bedek yang kurang ajar begini juga enggak ada masalah gitu ya. Karena dipahami memang ini gayanya sejak gawan bayi, jangan gayanya memang gayanya begitu. Lalu kita memahami, tapi esensinya bagaimana dia sebagai anggota Arimatea. Nah, itu kita tangkap sebagai sesuatu yang positif, no problem. Jadi begitu, kita harus bisa menduduk perkarakan. Jadi para mu'alaf nggak perlu risau, nggak usah galau. Ya itu tadi. Kalau Gus Bedek tadi bilang sudah silakan kamu memilih kamar mana yang kamu nyaman. Kira-kira gitu kan ya. Tapi prinsip kita adalah beragama jangan pernah menurut pendapat tanpa jelas dasarnya. Ya, semua langkah kita, sikap hidup kita semuanya harus berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Insya Allah kalau sudah begitu aman-aman saja. Nah, saya lihat orang-orang yang sampai membubarkan pengajian, menolak kehadiran ulama ustadz tertentu, menurut saya adalah justru orang yang nggak paham Islam. Ya, dia beragama menurut pendapat seseorang titik. Padahal bisa jadi pendapat orang itu hanya satu bagian yang diterima, bagian yang lainnya tidak diketahui. Nah, akibatnya lalu dia menjadi ekstrim. Belum tentu pendapatnya benar juga. Nah, itu masalah. Jadi kalau saya lihat kalau masih banyak saudara kita yang berlaku begitu, tandanya ulama harus turun tangan. Karena ulama nggak boleh membiarkan apa istilahnya jamaah itu sampai seperti itu. Tanggung jawab ulama untuk meluruskan. Ya, jujur beberapa hari terakhir ini ada peristiwa-peristiwa yang buat saya menyedihkan. Ya, ada ulama sudah disiapkan sudah begini, tiba-tiba hampir hari hanya terus ditolak. Waduh, masa Allah, hanya gara-gara lalu ada perbedaan. Buat saya itu tadi, selama perbedaannya gitu. Dan tolong ulama yang berbeda tadi, tolong jangan ya menyesatkan orang yang berbeda dengan dirinya. Ulama kalau menyesatkan orang lain tanpa mempelajari dulu landasan orang yang berbeda dengan dirinya, menurut saya, waduh, nggak bisa dipertanggungjawabkan nggak ulamaannya. Karena fungsi tabayun kan ada sebagai seorang ulama. Di antara ulama itu kan harus ada tabayun. Insya Allah begitu. Kalau seperti itu ya baik-baik saja. Kelihatannya saya dengan Gus Bedek orang-orang anti apa mainstream atau anti mainstream atau anti atau mazhab dan sebagainya ya. Karena pegangan kami seperti itu. Dan menurut kami itulah mazhab, gitulah. Itulah mazhab kami. Jadi bukan tidak bermazhab. Ya bermazhab. Ya, jadi kalau ada misalkan golput lah itu berarti dia apa? Golongan situ. Jadi tidak bergolongan nggak ada. Semua orang bergolongan. Gitu, karena semua. Jadi apakah benar saya nggak bermazhab? Ya sebetulnya saya bermazhab ya. Kan gitu kan ya. Mazhabnya seperti itu. Insya Allah begitu. Itu tadi pesan dari Dr. Suryadi untuk mu'alaf kita. Apakah ada tambahan pesan lagi mungkin dari dokter atau Gus Bedek? Mungkin tadi saya ingatkan kalimat penting bagi saudara kita Gus Bedek tadi, bahwa syahadat itu membawa konsekuensi. Konsekuensinya adalah apa? Siap untuk diatur oleh kehendak Allah atau oleh aturan hukum Allah. Hukum Allah, syariat Allah, pokoknya seperti itu. Jadi ada konsekuensi semacam itu. Nah, oleh karena konsekuensinya seperti itu, maka seyogianya saudara-saudaraku yang mu'alaf, maka kemudian langkah awal adalah memang belajarlah. Karena kita tidak mungkin beramal sebelum kita mengetahui cara amalnya atau bentuk amalnya. Jadi belajar, sangat penting belajar. Nah, belajar kepada siapapun silakan dengan catatan tadi, bahwa sumber haruslah orang yang secara jujur menjelaskan landasan dasarnya. Jangan sampai
Ya, sumber ini sama sekali tidak memberikan penjelasan, landasan dan dasarnya. Kalau tidak, itu nanti bisa tidak karu-karuan. Ya, mohon maaf, banyak orang beragama, terutama di luar Islam, itu yang beragama bukan menurut sumber agamanya. Saya sering mengatakan, mau kamu beragama ya. Kalau dalam Islam beragama itu pegang Al-Quran, pegang hadis. Kalau nggak ada di situ, apalagi membentur itu, cabut. Nah, tapi banyak orang yang beragama itu nggak tahu isi kitabnya, nggak tahu isi hadis sudah terhimpun. Ya itu kan menjadi masalah. Orang kok nggak mengenal, terus kemudian dia menjalankan menurut siapa? Lalu menurut pendapat. Dan ketika ulamanya atau pimpinannya menyampaikan, tidak menyampaikan dasarnya, akhirnya jadilah taklid atau dogmatis tanpa landasan. Nah, kalau semacam itu menjadi masalah. Saya kira itu saya sarankan pada para mu'alaf, Anda alhamdulillah Anda telah menjadi bagian dari rumah besar Islam, dan insya Allah dengan syahadat yang Anda sampaikan, dengan catatan Anda siap menerima konsekuensinya, maka surga di tangan Anda sekalian. Amin, amin. Jangan lepaskan itu, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan untuk itu maka kembangkan diri Anda dengan semakin paham tentang Islam dan semakin banyak amal yang bisa dilakukan. Saya kira demikian. Ada tambahan dari Gus Betul? Jadi begini, ini sebetulnya universal ya, untuk umum. Tapi karena konteksnya kita berbicara mu'alaf, ya mungkin menjadi spesifik ke mu'alafnya. Sebetulnya untuk umum. Agama Islam ya itu bukan agama yang dibangun atas ketidaktahuan. Jadi dalam Islam itu kamu tahu dulu baru beriman. Kalau di tetangga iman dulu baru nanti coba cari tahu, yaitu urusan mereka, kita hormati saja. Karena dogma itu begitu. Dogma itu gak usah dipikirin, karena dogma itu pilihannya cuma dua, you mau terima, you enggak mau ya tolak. Jangan dipikirin kan, dogma itu mesti melanggar kebenaran akal gitu loh ya. Seperti tadi kan kebetulan kita ngobrol sama teman. Saya bilang, Anda apa? Anda Kristen. Jadi Anda pengikut Kristus, iya gitu. Ya baguslah, dan aku juga senang kalau Anda pengikut Kristus gitu ya. Jadi kan Kristen itu artinya pengikut Kristus, iya gitu. Jadi menurut dia itu dia nggak beragama, cuman dia pengikut Kristus, jadi Kristen gitu kan. Ya oke lah, apapun katanya oke gitu. Terus saya tanya, kalau begitu kamu mengikuti Kristus berarti kamu harus kenal Kristus dong. Iya kenal. Siapa dia? Dia bilang ya Tuhan 100% ya, Allah 100% dan 100% manusia. Terus saya tanya, kamu dapat itu dari mana? Ada nggak di Bible, khususnya di kitab Perjanjian Baru atau tarik di Perjanjian Lama? Karena yang namanya 100% dia menutup. Dia kan, ini orang eksak yang ngerti ya. Tapi kalau nggak eksak ya, kalau mau berpikir ngerti lah. Kalau sudah 100% air, maka tidak ada yang lain. 100% minyak, itu nggak ada yang lain. Ini isinya 100% air, maka tidak ada yang lain selain air di dalam ini. Jadi minyak nggak ada di dalamnya? Nggak ada. Kalau 100% minyak, maka hanya minyak, ya, airnya nggak ada. Nggak bisa. Ini isinya apa? 100% air, 100% minyak. Lah ini otak mana yang mau nerima? Gitu loh. Terus Anda tahu nggak? Nggak tahu. Maka aku kasih tahu. Pemikiran 100% Allah, 100% manusia itu tidak tertulis dalam Alkitab. Nggak ada. Itu kerangka berpikir dari seorang yang bernama Apolliniaris, yang disebut dengan konsep duinatur. Sehingga kapan mau kita apakan dia? Mau kita jadikan manusia atau mau kita jadikan Allah? Lihat konteksnya, keperluannya.
Itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus tidak pernah mengatakan dia itu 100% Allah, 100% manusia. Begitu juga ketika aku ngomong Tritunggal. Mana ada kata menjelaskan Tritunggal, yang ada tunggal. Gitu loh. Dan Tritunggal itu bukan ujuk-ujuk jadi Tritunggal, dia Dwi Tunggal dulu. Lewat konsili Nicea dulu, Allah, Yesus, baru di Kalkedon. Berapa lama kemudian masuklah Roh Kudus. Kamu ditanyain Roh Kudus juga bisa bingung. Karena Roh Kudus itu pernah mengaku jadi Allah juga nggak ada. Alkitabnya nggak ada. Nggak bisa. Terus gini loh ya, jangan kamu salah paham, jangan ya. Aku hanya ingin kamu, kalau kamu sudah menyebut Kristen, kamu pengikut Kristus. Kristus itu rujukannya mana? Alkitab. Ya sudah, apa yang ada dalam Alkitab, jangan kamu ikuti pemikiran-pemikiran orang. Itulah yang dimaksud oleh Gusur tadi. Ya. Kalau kita cari guru itu, yang disampaikan itu argumentasinya punya sandaran Al-Quran As-Sunnah enggak? Gitu loh. Kalau nggak punya, say goodbye. Hati masih edan ini yo berpegang teguh rek. Paham? Apapun yang dikatakan kalau tidak bersandar terhadap Al-Quran dan hadis, say goodbye. Mau ulama level tetek bengek, kiai tetek bengek, kalau tidak bersandar, karena agama itu, kita itu agama kitab. Landasan keimanan kita itu tergantung apa yang dikatakan kitab. Kitab apa? Kitab yang berisikan kumpulan firman Allah yang diberikan oleh Allah via Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada di kitab ya ojo rek. Nah, Alkitab bilang ya, ini disebut Alkitab ya ora popo ngono lho. Cuman karena ideo masyarakat sudah berubah. Ini kan kitab ini. Terus Alkitab terus Bible itu enggak. Ya. Mana Al-Qur'anmu? Buka surat 17 ayat 36. Ya. Sudah? Surat 17 ayat 36. Sudah? Coba. Belum, masih loading dia. Sudah? Baca Arabiunnya. Aku bikin dengar. Mesti kamu lebih jago dari aku baca Arabiun. Ayo. Wala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Artikan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanyaannya, boleh nggak kita ikut-ikutan tapi kita tidak tahu apa yang kita ikuti? Boleh nggak? Nggak boleh. Berpengetahuan dulu. Pengetahuan itu menjadi legal standing, menjadi landasan untuk kamu membangun iman. Tahu dulu baru beriman. Kalau iman ucuk-ucuk belum tahu, aku mau tanya apanya yang lu imani orang lu belum tahu. Ya itulah jahatnya dogma. Maka yang dikatakan Gusur tadi itu sumbernya ini surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Karena apa? Buka surat nanti di surat An-Nahl bahwa kamu dikeluarkan dari perut bunda-bunda kita. Yuyu itu keluar lahir ngoer itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka Allah memberikan kepada kita tools, instrumen, alat untuk mendapatkan informasi dari luar, pengetahuan, ya itu berupa penglihatan, pendengaran dan hati nurani. Hati nurani itu nanti itu para pakar bahasa ada yang mengatakan logika. Lewat apa? Lewat yang namanya edukasi, pendidikan. Makanya Gusur bilang tadi, anak itu terlahir seperti kertas putih. Kertas putih atau bahasa gampangnya sekarang yang gaul itu seperti harddisk kosong.
Dia sama bapaknya mau di format apa? Dalam format itu apa? Pendidikan. Pendidikan apa yang dikasih? Kalau kita Islam ya pendidikan Islam, ngono lho. Anakmu itu didik, ngono lho. Ojo anak gelatra wae dolanan. Kenapa? Dilarang kita mengikuti yang tidak tahu. Yang ngomong siapa? Allah. Mana? Surat 17:36. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Nanti yang sudah dikasih kita penglihatan, pendengaran ya dan hati ya, itu dimintai pertanggung jawab. Lu gue kasih instrumen, lu kok nggak tahu, kok goblok amat lu. Nabi sudah gue kirim, kitabnya gue kirim, lu kagak mau ngaji. Otak lu di mana? Telinga lu di mana? Mata lu di mana? Kan kalau bahasa gue kan gitu. Makanya kita harus tahu. Udah lu. Nggak boleh nggak tahu, cukup ngikuti nggak tahu. Masuk lubang buaya, masuk lubang buaya. Makanya para mu'alaf ini sorry, mau besek. Bismillahirrahmanirrahim. Para mu'alaf ini, kalau yang sudah nggak mu'alaf pura-pura budek aja lah ya. Tapi pura-pura, tapi kamu harus dengar, budeknya pura-pura aja. Kita itu agama ini agama ilmu. Agama pengetahuan, bukan pokoknya bukan elaelu. Elaelu itu apa Gus? Ikut-ikutan. Ya. Memang sih dalam tataran masih kanak-kanak ya iyalah ikut-ikutan, tergantung orang tuanya dibawa kemana. Maka tugas orang tua mendidik dengan nilai-nilai Islam gitu loh. Kalau sudah besar ya pakai logikmu. Ya, makanya tidak ada kata lain untuk para mu'alaf dan tentunya untuk kepada semuanya sebetulnya. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain selain belajar. Nuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Dan ini ustadz-ustadz, kiai-kiai juga harusnya jelaskan dong. Yang wajib itu ilmu yang mana? Bukan semua wajib. Seperti apa? Dokter kita itu. Dokter kita ini ahli komunikasi. Apakah menuntut ilmu komunikasi itu wajib? Dokter kita ini ahli ilmu politik. Apakah menuntut ilmu politik itu wajib? Tidak. Itu apa? Jais. Jais itu apa? Boleh saja, tapi nggak wajib. Yang wajib itu apa? Al-Islam. Wajib. Kalau toharo aja kamu nggak ngerti, bagaimana? Main seruduk-seruduk aja. Jadi wajib Islam. Ilmu yang lain jais. Makanya kalau kita sudah ada orang Islam nih, ya, kalau ilmu Islam kan sudah wajib, semua harus ngerti kan? Ilmu yang non Islam, ilmu tentang kebudayaan. Yang satunya sudah pakar fisika. Jangan semua belajar fisika. Yang lain belajar apa? Kedokteran. Gitu. Yang lain apa yang belum ada kita? Anatomi apa? Oh, botani tentang pertanian. Nah, belajar pertanian. Oh, tentang antariksa belum ada. Oh, belajar astronomi. Wah, ini tambang kita ini banyak. Oh, kamu ambil teknik pertambangan. Jadi orang Islam itu semua ini punya. Ojo ngelompok kabeh nduk politik tok pinter liyane dicolong uang tambangnya. Jadi orang. Ngerti? Jadi pengetahuan itu intinya tetap menjadi pijakan legal standing kita. Ya, nggak boleh ikut-ikutan. Kalau nggak tahu, Al-Quran mengatakan, kalau kamu tidak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Itu loh. Ya apa? Ngaji ku wis ngene ae wis. Blak-blakan ae wis. Gelem kan kok ini gak gelem minggato wis, gak urus aku. Kamu mau selamat? Ikuti. Kalau omonganku salah, tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Supaya kalau dosa biar aku tok yang dosa. Takutnya kan dosa. Oh, aku salah gara-gara kon salah, kan gak enak aku. Maka tapi kan kita sulit kok. Apa namanya? Sahabat Ali bilang, ikuti apa yang diomongkan, jangan lihat siapa yang ngomong. Tapi kan tidak bisa kita. Kita kebanyakan lihat casing. Lah kalau casingnya sih gue nggak laku dijual, itu nggak usah lu ngomong, gue juga ngerti. Itu loh. Ya, makanya gue ngomong, kalau omongan gue itu tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan. Bukan tambah aku menyuruh mengikuti, tambah tak larang mengikuti, kamu tinggalkan. Kalau salah biar aku saja, tapi kalau aku benar aku ngajak-ngajak kau gitu loh. Ya, teman-temanku yang mu'alaf, belajarlah. Itu yang aku pesankan.
Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Suryadi dan juga Gus Betik yang telah menyempatkan hadir ke studio kami, Ayah Sofia Kota Malang, dan pembekalan untuk para mu'alaf. Tadi sudah banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Suryadi dan juga Gus Betik terkait ormas ataupun kiblat mana yang akan dipilih begitu. Ketika sudah memeluk agama Islam, itu kita sudah ucap syukur alhamdulillah. Kemudian langkah selanjutnya kalian memeluk mengikuti ormas mana itu silahkan pilih. Silahkan, tergantung kalian keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Begitu. Terima kasih banyak. Saya sampaikan jazakumullahu khairan katsiran. Saya akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah